Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Fenomena telinga berdenging, nying atau berdengung telah menjadi pertanyaan umum bagi banyak orang, terutama umat Islam. Banyak yang mengira bahwa ia sedang digosipkan oleh tetangga atau dirasan-rasani oleh orang yang tidak suka dengannya. Namun menariknya, 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad juga telah membahas fenomena telinga berdengung ini. Beliau mengajarkan bahwa jika seseorang mengalami telinga berdengung itu, berarti mereka berada di tingkatan tertinggi di alam roh atau al-a'la. Dalam pandangan media, tinnitus atau apa yang umumnya kita kenal sebagai telinga berdenging adalah suatu kondisi yang dialami oleh sekitar 15% hingga 20% populasi, terutama pada lansia. Tinnitus dijelaskan sebagai pengalaman mendengar suara seperti berdenging atau jenis suara lainnya, seperti mendengung, menggelegar, mendesis, atau berdengung di satu atau kedua telinga. Meski tidak ada sumber suara eksternal yang ada, suara ini hanya bisa didengar oleh orang yang mengalaminya, kecuali dalam kasus tinnitus yang sangat jarang, di mana dokter mungkin bisa mendengar suara tinnitus. Melakukan pemeriksaan. Tinnitus harus dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk sel-sel rambut yang rusak atau patah di bagian dekat telinga yang menerima suara perubahan dalam aliran darah melalui pembuluh darah terdekat, masalah dengan sendi tulang, rahang, dan masalah dengan cara otak memproses suatu kondisi ini biasanya disebabkan oleh suatu kondisi mendasar seperti gangguan pendengaran yang terkait dengan usia, cedera telinga, atau masalah dengan sistem sirkulasi. Walau begitu, sebagai umat Islam, kita juga harus mendengarkan penjelasan dari sumber-sumber Islam, seperti hadis Nabi dan pendapat para ulama, agar tidak tersesat. Ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa telinga berdenging merupakan panggilan dari Rasulullah. Gagasan ini didasarkan pada penafsiran dari berbagai hadis dan teks keagamaan. Salah satu dalil yang digunakan untuk mendukung pandangan ini adalah kutipan dari kitab Al-Azizi Al-Jami' Shaghir. Dalam kitab ini disebutkan bahwa ketika telinga seseorang berdenging, ia harus mengingat Rasulullah dan membaca sholawat untuknya. Rasulullah bersabda, "Jika telinga salah seorang di antara kalian berdengung, maka hendaknya ia mengingatku, membaca sholawat kepadaku, dan mengucapkan zakarallahumman. Semoga Allah mengingatkan orang yang mengingatkanku dengan kebaikan." Teks ini diinterpretasikan oleh beberapa orang sebagai bukti bahwa telinga berdenging adalah panggilan dari Rasulullah. Dalam hal ini, ulama menjelaskan sebagaimana juga telah dikemukakan oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi yang dikemukakan oleh ahli Al-Azizi dalam kitab As-Siraj Al-Munir. Sesungguhnya, telinga itu berdengung hanya ketika datang berita baik bahwa Rasulullah telah menyebutkan pemilik telinga yang berdengung tersebut dengan kebaikan di Al-Ma'la Al-A'la atau majelis tertinggi di alam roh. Penjelasan mengenai alam roh kita bisa merujuk pada pemahaman ma'rifat seorang sufi memandang fenomena seperti telinga berdenging. Bisa ditafsirkan sebagai tanda atau simbol dari komunikasi antara manusia dengan alam semesta atau antara manusia dengan Allah. Dalam beberapa tradisi sufi misalnya, telinga berdenging bisa diinterpretasikan sebagai suara dari dalam diri yang mencoba untuk berkomunikasi atau memberikan pesan. Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Askar juga mencatat hadis yang menjelaskan bahwa ketika telinga kita berdenging, kita disebutkan di alam goib. Hadis tersebut dinyatakan sebagai hasan, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tentang alam malakut. Nabi Muhammad hanya mengatakan bahwa siapapun yang telinganya berdenging harus membaca basmalah dan berdoa agar Allah menyebutkan namanya dengan baik. Bukan hanya di malakut, tetapi juga di luarnya, bahkan melebihi alam jabarut. Meskipun Allah tidak terbatas pada tempat tertentu, kita tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Allah berbicara. Mungkin Allah menyampaikan pesannya melalui alam-alam lain. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang hal ini. Telinga berdenging memiliki kemiripan dengan tanda melalui mimpi. Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang bermimpi bertemu dengan beliau sebenarnya telah melihat kebenaran. Namun kadang-kadang kejelasan dalam mimpi dapat dipengaruhi oleh pemahaman kita tentang hakikat Nabi dan kecintaan kita terhadapnya. Jika kita belum memahami dengan baik hakikat Nabi, maka penglihatan kita dalam mimpi tentang Nabi dapat menjadi kabur. Namun Rasulullah menegaskan bahwa di akhir zaman, hampir semua mimpi orang yang beriman adalah benar. Mimpi ini merupakan warisan dari para nabi dan termasuk dalam ilmu inti yang dihormati oleh para ulama. Bahkan, Imam Bukhari dan Imam Tirmizi memiliki bab yang berhubungan dengan penafsiran mimpi.
Dalam kitab Sohi, mereka dalam konteks ini, pandangan makrifat, menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan interpretasi individu. Setiap orang mungkin memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda tentang fenomena seperti telinga berdenging atau mimpi bertemu Nabi. Yang terpenting adalah setiap individu berusaha untuk mencari kebenaran dan pemahaman spiritual melalui pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Namun yang perlu dicatat bahwa tidak semua orang setuju dengan interpretasi ini. Beberapa orang berpendapat bahwa hadis yang menjadi dasar dari telinga berdenging tidak bisa dipertanggungjawabkan. Al-Bukhari menyatakan bahwa perawi hadis tersebut adalah mungkar wa hadis atau perawi yang tidak bisa diterima hadisnya. Selain itu, dalam hadis tersebut tidak ada keterangan bahwa telinga berdenging adalah tanda panggilan Rasulullah. Hadis tersebut hanya berisi anjuran untuk membaca sholawat ketika telinga berdenging. Apabila telinga kalian berdenging, hendaklah dia mengingatku dan membaca sholawat untukku. Dan hendaknya dia mengucapkan, semoga Allah mengingat orang yang mengingatkan, dengan mendoakan kebaikan. Beberapa ulama berargumen mengapa mereka menganggap hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi, termasuk Al-Azizi dalam As-Siraj Al-Munir, Al-Harwiti dalam Makarim Al-Ahlad, dan Al-Kali Alam Al-Marhuat melalui jalur Muhammad bin Ubaidillah dari Makmar dari bapaknya. Namun Imam Bukhari menyebutkan bahwa Mark dan bapaknya keduanya tidak dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Demikian pula dari buku ini menyebutkan bahwa Muhammad bin Ubaidillah dianggap sebagai perawi yang tidak dapat diandalkan atau matruk. Lebih lanjut, ulama lain juga mengomentari bahwa hadis ini tidak memiliki asal atau tidak ada di kitab dan hadis, dan Muhammad bin Ubaidillah dianggap sebagai perawi yang tidak dapat dipercaya menurut Bukhari. Oleh karena itu, menurut mereka hadis ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak perlu diperhatikan, apalagi dijadikan acuan. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa klaim seperti ini bisa disalahgunakan untuk menyesatkan orang lain. Walau begitu, pandangan ini didukung oleh Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 19 Rabiul Awal 1355 Hijriah. Dalam muktamar itu dijelaskan bahwa suara ini dalam telinga menunjukkan bahwa Rasulullah sedang menyebut orang tersebut dalam perkumpulan yang tinggi atau al-ma'la, agar ia ingat kepada beliau dan bersolawat kepadanya. Namun ini tidak berarti bahwa setiap kali telinga seseorang berdenging itu adalah tanda Rasul sedang memanggilnya. Bisa saja memang karena pengaruh yang lain seperti kondisi medis atau hal lain yang tidak diketahui. Namun yang juga perlu diperhatikan bahwa walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan hadis ini sebagian lemah, kita tidak lantas berhenti mengucapkan sholawat kepada beliau sebagai simpulan pasti. Ada beberapa dalil dan interpretasi yang digunakan untuk mendukung klaim bahwa telinga berdenging adalah tanda Rasulullah sedang memanggil kita. Ada perdebatan dan kontroversi seputar validasi dan interpretasi dari dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan penelitian dan kritik secara mendalam sebelum menerima informasi semacam ini. Dan yang penting, untuk menyimak setiap pembahasan sampai tuntas. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.